Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, memohon Tuhan menyertai kami lagi di dalam pemberitaan pada sore hari ini. Kiranya Engkau yang memungkinkan dan memampukan kami lagi untuk mengerti kehendak Tuhan, dan lebih daripada itu, kami dimampukan untuk menerapkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan waktu ini lagi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca dua teks firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 15, kemudian pasal 3 ayat yang pertama. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15, kemudian 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama teks ini dua-dua ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kemudian pasal 3 ayat yang pertama kita baca sama-sama. 1 Korintus 3 ayat yang pertama, dua-dua ya. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, kalau kita berbicara mengenai afeksi atau emosi rohani yang sejati, ini memainkan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Kita tahu bahwa emosi manusia itu dapat nampak di dalam ekspresi mencintai, membenci, bersuka atau berduka, menangis atau tertawa, senang atau marah, takut atau berani. Ini adalah hal-hal yang menunjukkan ekspresi daripada emosi tersebut. Dan emosi ini atau afeksi ini juga kalau kita lihat di dalam kehidupan manusia secara alamiah, itu sekali lagi sangat menentukan bagaimana sikap kita di dalam kehidupan kita. Apalagi dalam kehidupan kerohanian kita tahu bahwa minggu lalu saya sudah tekankan, emosi atau afeksi itu sangat menentukan keputusan seseorang untuk percaya atau menolak, untuk mencintai atau membenci firman Allah yang dia mengerti dengan akalnya. Kalau kita dengar firman Tuhan melalui PA, melalui khotbah, melalui saat teduh pribadi kita, sekali lagi untuk menentukan kita menerimanya, mengimaninya atau tidak, itu sangat ditentukan oleh emosi kita. Sehingga kecenderungan reform yang mungkin menganggap bahwa emosi itu tidak penting di dalam urusan kerohanian, saya kira itu salah. Dan selalu saja mengasosiasikan bahwa urusan emosi atau afeksi itu adalah urusannya karismatik. Pembicaraan itu adalah pembicaraannya orang karismatik, salah begitu. Bahkan orang reform sebelum zaman kita hari ini ya, Jonathan Edwards ya, itu hidup pada abad yang ke-17 atau abad yang ke-18, dia sudah berbicara mengenai emosi yang memiliki peranan yang begitu penting di dalam kerohanian orang-orang percaya. Karena itu sekali lagi peranan emosi dalam kerohanian itu tidak boleh diidentikan dengan urusan karismatik, tetapi ini adalah sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Baik. Kalau kita memperhatikan mengenai kehidupan emosi, sekali lagi emosi yang dikuduskan oleh Allah itu memiliki tanda-tandanya. Dan Edwards membicarakan 14 tanda emosi yang sejati. Hari ini kita nggak mungkin bahas 14. Karena 14 berarti itu kita nggak selesai. Lanjut minggu yang akan datang dan seterusnya. Hari ini kita hanya membahas 2 tanda saja. 2 tanda dari emosi rohani sejati yang Edwards itu bahas, tetapi 2 tanda ini ketika kita mempelajarinya tidak bertujuan untuk kemudian kita memperalat tanda-tanda ini untuk dengan kesombongan kita menilai atau menguji kerohanian orang lain sedang kita tidak menguji kerohanian kita. Bukan begitu. Tanda-tanda emosi yang sejati ini adalah bertujuan bukan pertama-tama supaya kita pakai menguji orang lain punya kerohanian, menilai orang lain punya kerohanian, bukan. Tetapi pertama-tama menguji, menganalisa, mendeteksi kehidupan kerohanian kita seperti apa. Apa yang terjadi dengan kerohanian saya? Mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen, kita pikir kita sudah aman. Kita pikir kita sudah punya jaminan secara kekal
hidup di sorga. Tetapi belum tentu saudara dan saya menghidupi kerohanian atau emosi atau afeksi yang dikehendaki oleh Tuhan. Di sisi yang lain, tanda-tanda emosi yang sejati ini juga adalah berfungsi untuk membawa saudara dan saya mengintrospeksi diri. Tetapi pada saat mengintrospeksi diri, kita tidak berhenti pada diri kita saja. Ketika kita mendeteksi keadaan rohani kita dan kita ketemu kita begitu lemah, kita begitu tidak kuat, tidak berdaya, atau kita menjadi orang yang sudah melempem secara rohani, lalu kita menjadi seperti putus asa dan kemudian kita stop pada diri kita sendiri. Itu tidak boleh terjadi karena tanda-tanda emosi rohani sejati bukan stop pada introspeksi diri, deteksi rohani saja terhadap diri sendiri. Tetapi ketika kita menemukan adanya kerusakan rohani pada diri kita, itu menjadi daya dorong bagi kita untuk apa? Untuk kita datang kepada Tuhan kita dan meminta pertolongan Tuhan kita. Tuhan, hari ini emosi saya, afeksi saya benar-benar tidak kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah saya, pulihkanlah emosi saya, tolonglah saya supaya lepas daripada emosi yang busuk atau yang rusak ini. Jadi sekali lagi, bukan saja berhenti pada deteksi terhadap keadaan rohani kita, tetapi setelah kita tahu keadaan rohani kita tidak beres, kita datang kepada Tuhan kita. Nah, tanda-tanda emosi rohani yang sejati ini juga bisa kita gunakan untuk menilai segala macam bentuk kesesatan yang terjadi di sekeliling kita. Untuk kita tahu apakah ini adalah emosi atau afeksi yang benar, yang dikuduskan, yang betul-betul datang daripada Tuhan, atau ini adalah sesuatu emosi yang palsu. Dan bahkan Jonathan Edwards mengatakan bahwa dengan mengetahui tanda-tanda emosi rohani yang sejati, kita bisa menolong teman-teman kita yang mungkin saat ini Kristen tapi Kristen KTP. Kita bisa tolong mereka untuk menyadarkan keadaan rohani mereka bahwa mereka sedang dalam keadaan yang tidak beres. Atau kita juga bisa tolong teman-teman kita yang Kristen sejati, tetapi mereka berada di dalam posisi mencampur adukan antara emosi sejati dan emosi palsu. Mix. Sangat mungkin itu terjadi antara emosi sejati dan emosi palsu, mix dalam kehidupan orang Kristen sejati. Sehingga orang Kristen sejati itu tidak bertumbuh sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nah, ini adalah sesuatu yang sekali lagi kita perlu belajar. Kenapa tanda-tanda emosi rohani sejati ini sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Tetapi ini juga bukan menjadi pedoman satu-satunya karena kita bisa mengembangkannya lebih jauh. Kalau Edwards tulis 14, mungkin Bapak Ibu bisa tambah 6 lainnya jadi 20. Begitu kan ya. Jadi itu berarti bisa dikembangkan lagi. Nah, apa 2 tanda emosi sejati yang dikerjakan Allah dalam kehidupan kita? Kalau kita baca tadi dalam teks kita 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 15 dan pasal 3 ayat yang pertama, kita ketemu di sana mengenai emosi rohani sejati yang timbul dari pengaruh spiritual, supranatural dan ilahi. Jadi ciri yang pertama atau tanda yang pertama, tanda yang pertama adalah emosi rohani sejati timbul dari pengaruh emosi rohani sejati timbul dari pengaruh spiritual, supranatural dan ilahi. Spiritual, supranatural dan ilahi dalam jiwa atau hati manusia. Kalau kita lihat di dalam konteks daripada Korintus tadi, Korintus membagi 2 macam kelompok manusia. Kelompok manusia yang pertama itu adalah kelompok manusia yang kita sebut sebagai manusia duniawi. Atau ini manusia natural atau karnal. Kemudian kelompok manusia yang kedua kita sebut sebagai manusia rohani. Atau ini disebut juga dalam bahasa Inggrisnya manusia
spiritual. Yang dimana dia dipengaruhi oleh tindakan Allah secara spiritual, supranatural, dan ilahi. Nah, apa yang dimaksudkan dengan duniawi, natural atau karnal itu? Itu berarti di dalam jiwanya, hatinya atau keberadaan dirinya, kita sebut sebagai natur itu belum dikuduskan atau tanpa Roh Kudus. Jadi kata duniawi ini berarti belum dikuduskan atau tanpa roh. Tanpa Roh Kudus. Itu artinya duniawi. Di dalam konteks Alkitab, Roh Allah itu sebenarnya berkuasa di dalam seluruh makhluk ciptaan Allah. Termasuk di dalam konteks unbelievers. Manusia duniawi ini juga Allah bekerja di dalamnya. Misalnya kalau kita lihat Bileam, ya Allah bekerja di dalamnya. Walaupun dia adalah unbelievers. Misalnya kita lihat juga di dalam konteks perjanjian baru, Yudas Iskariot itu juga unbelievers, manusia natural atau karnal, tetapi mereka adalah orang-orang yang dimana Roh Allah berkuasa atas diri mereka, tetapi ada satu hal yang tidak dikerjakan oleh Roh Allah pada diri mereka, yang disebut sebagai manusia duniawi ini. Allah tidak memberikan rohnya sebagai sumber kehidupan rohani. Jadi enggak ada sumber kehidupan rohani di sini. Roh Kudus tidak memberikan kehidupan rohani. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan orang-orang yang sedemikian, sekalipun dia adalah di dalam konteks anggota daripada orang Israel atau berada di dalam internal murid Kristus, mereka tidak memiliki apa yang disebut dengan kesatuan antara jiwa mereka dengan Tuhan. Tidak ada yang namanya kesatuan secara rohani antara hidup mereka dengan Allah yang dikerjakan oleh Roh Allah. Nah, kalau dengan demikian, maka efek daripada pekerjaan Roh Allah di dalam manusia yang duniawi ini, mereka tidak memiliki apa yang disebut dengan emosi rohani sejati yang timbul daripada pengaruh spiritual, supranatural, dan ilahi. Itu efeknya. Mereka betul Roh Allah bekerja pada mereka, berkuasa atas mereka, tetapi mereka tidak punya kehidupan rohani yang menghasilkan atau memiliki efek menghasilkan emosi rohani yang sejati. Tidak mungkin ada pada diri mereka. Sedangkan orang-orang yang disebut dengan manusia rohani atau spiritual itu adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah, ini kebalikan dengan yang di atas. Dikuduskan oleh Roh Kudus. Kata rohani di dalam teks kita dalam 1 Korintus yang kita baca tidak menuju kepada roh manusia. Tetapi itu berbicara kepada Roh Kudus. Keberadaan Roh Kudus pada diri manusia. Nah, kita tidak bisa menyebutkan seseorang memiliki emosi rohani yang sejati semata-mata karena ada suatu kualitas kerohanian tertentu ada yang pada diri dia. Contoh begini, kita nggak bisa bilang seseorang itu adalah seorang yang memiliki emosi rohani sejati karena dia memiliki satu kualitas kemurahan hati. Gak bisa. Orang yang murah hati tidak sama dengan dia memiliki emosi yang kudus, yang berasal daripada Allah, yang dimana Roh Kudus itu berdiam pada dirinya. Atau orang itu adalah orang yang penuh kasih sayang, orang itu adalah orang yang penuh dengan kehangatan, sehingga kalau dekat dengan dia itu rasanya akrab sekali ketimbang yang lain, misalnya begitu. Tapi itu tidak sama dan kita mengatakan bahwa dia memiliki emosi rohani atau sesuatu yang kita sebut sebagai spiritual, supranatural, dan ilahi itu. Tidak. Karena kalau dengan demikian saudara dan saya bisa ketemu bahwa di luar diri kita, di luar daripada kekristenan juga ada orang-orang yang kita sebut sebagai manusia duniawi yang karnal itu, tetapi mereka punya semacam kualitas atau sifat-sifat yang kita sebut tanda petik nampaknya rohani tetapi bukan rohani. Mereka bisa berbuat baik, mereka bisa melakukan kasih sayang dan seterusnya yang sebenarnya bukan berasal daripada Allah dan pekerjaan Roh Allah. Nah,
Di sini kita lihat bahwa kata rohani merujuk kepada Roh Kudus di dalam 1 Korintus tadi ya. Pribadi ketiga Allah Tritunggal di mana dia bekerja dalam kehidupan umat Allah dan melaluinya lahirlah atau timbullah segala macam kualitas-kualitas rohani atau emosi-emosi yang rohani dalam kehidupan orang bersangkutan. Nah, sampai di sini kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan orang-orang percaya, ketika Allah itu bekerja dalam kehidupannya, bagaimana cara dia bekerja? Bagaimana dia menimbulkan efek atau menghasilkan satu emosi rohani sejati yang bersifat spiritual, supranatural, ilahi itu. Itu bagaimana caranya? Nah, mari kita lihat sebentar di dalam Roma 8 ayat yang ke-16. Roma 8 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bagaimana cara Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita dan menghasilkan emosi rohani yang sejati? Edwards bilang, caranya adalah dia bersaksi. Roh Allah itu bersaksi di dalam jiwa kita. Apa yang dimaksudkan dengan roh Allah bersaksi? Kesaksian itu dimulai dengan roh Allah hadir dan memberikan kehidupan dalam kehidupan kita secara rohani. Dikuduskan oleh roh Allah dan dia memberikan kehidupan rohani dalam diri kita. Kehidupan rohani ini yang kemudian menghasilkan pengaruh. Pengaruh yang kuat dan dalam pada jiwa umat Allah. Jadi roh Allah itu ketika dia hadir dan memberikan kehidupan dalam jiwa kita, dia mempengaruhi kita, mengubah cara pikir kita, mengubah jiwa kita sedemikian rupa sehingga hidup dan tindakan-tindakan kita itu dipengaruhi, diarahkan, dituntun oleh rohnya, oleh roh Allah. Jadi karena itulah, karena pekerjaan roh yang telah memberikan kehidupan, di saat yang sama dia memberikan kesaksian di dalam jiwa kita. Memberi hidup dan juga memberikan kesaksian bagi jiwa kita. Apa artinya dia bersaksi? Apa artinya dia bersaksi? Kalau dia mempengaruhi hati kita, dia memberikan sumber hidup kepada kita, tindakan dan seterusnya, lalu dia bersaksi. Bersaksi itu seperti apa? Kalau kita lihat di dalam akar katanya, bersaksi ini kita tidak boleh tafsirkan seperti yang orang lain seringkali tafsirkan salah. Pertama, orang berpikir, ini kesalahan tafsir ya. Bersaksi, roh Allah bersaksi itu berarti roh Allah langsung bicara pada hati kita. Atau membisikkan kepada kita atau mendeklarasikan kepada kita secara supranatural tentang kebenaran. Misalnya tiba-tiba Allah berbicara dalam hati kita melalui semacam suara. Suara-suara tertentu atau pemikiran-pemikiran rahasia tertentu yang misalnya meyakinkan kita bahwa kita adalah anak Allah, anak raja. Wah, ini salah ini. Tidak pernah roh Allah bekerja dengan pewahyuan langsung atau bisikan rohani atau deklarasi dari Allah secara supranatural dalam hati kita. Seperti saudara dengar ada suara yang lain pada diri kita. Itu salah saudara. Itu bukan cara kerja Roh Kudus yang bersaksi pada kita, yang dia sudah beri kepada kita kehidupan baru dan mempengaruhi kita dengan kuat dan begitu dalamnya. Itu bukan cara kerja dia. Walaupun mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman, ya saya nggak tahu ya, atau pernah dengar orang lain punya pengalaman bahwa saya pernah dengar suara tertentu atau kita lagi bergumul tertentu terus tiba-tiba kayak ada sesuatu suara yang terdengar dari hati nurani kita, begitu kan ya. Terus kita klaim itu adalah suara Roh Kudus. Atau kita sebut sebagai bisikan rohani. Atau seperti roh Allah itu menyatakan sesuatu kepada kita. Edwards bilang itu bukan cara kesaksian Roh Kudus. Itu tafsiran yang salah.
Roh yang memberikan hidup baru pada kita dan mempengaruhi kita dan kuat dan dalam tidak bekerja demikian. Yang lain mungkin punya pandangan begini. Roh yang bersaksi dalam roh kita itu semacam ada dua kesaksian berbeda. Jadi ada kesaksian roh Allah sendiri, lalu ada kesaksian rohnya kita sendiri. Enggak begitu saudara. Jadi ini bukan dua kesaksian dari dua roh yang berbeda, tentu roh manusia dan roh Allah, bukan. Tetapi ini adalah satu kesaksian yang tunggal dari roh Allah yang bersaksi kepada jiwa kita sehingga kita mendengar, jiwa kita menyetujui dan mengakui apa yang dinyatakan roh kepada kita. Tetapi ingat sekali lagi, ini adalah sesuatu pekerjaan yang berfungsi melalui firman Tuhan. Nanti saya kasih tahu bagaimana dia bekerja dengan benar. Tetapi kalau kita berpikir begini, ada namanya suara Roh Kudus sendiri, lalu kemudian kesaksian jiwa kita sendiri dalam konteks Roma itu bukan yang dimaksudkan. Itu bukan yang dimaksudkan. Ya. Walaupun kita percaya bahwa waktu Pak Tong bahas tentang emosi, Pak Tong itu membagikan ya. Tentang apa? Suara setan, suara Roh Kudus, suara hati nurani. Ya kan? Pak Tong membedakan itu. Tapi Jonathan Edwards melihat ketika kita punya kehidupan rohani yang baru daripada roh Allah, kita enggak boleh lihat kesaksian roh dalam jiwa kita sebagai dua kesaksian yang terpisah dan berbeda satu dengan yang lain. Tetapi ketika roh Allah hadir dalam kehidupan kita dan bersaksi, itu menjadi satu kesaksian tunggal. Yang mana kesaksian Roh Kudus adalah kesaksian kita. Begitu maksudnya. Kesaksian kita adalah kesaksian roh yang telah bekerja dalam diri kita. Contoh, waktu sidang di Yerusalem, terjadi kasus kan, lalu mereka itu diskusi, Paulus lalu kemudian Barnabas bersama-sama dengan para rasul. Setelah itu mereka ambil keputusan, lalu Yakobus saudara Yesus itu berbicara, adalah keputusan kami dan keputusan roh Allah. Itu berarti satu keputusan. Bukan kemudian Yakobus punya keputusan sendiri dan kemudian roh Allah punya keputusan sendiri, bukan. Tetapi ketika mereka menyelidiki Alkitab, lalu kemudian roh Allah bekerja di dalam firman itu dan semuanya satu hati dengan firman. Maka ini adalah satu kesaksian. Satu kesaksian. Itu maksudnya. Jadi cara Roh Kudus bekerja bukan dengan dua kesaksian yang berdiri sendiri-sendiri, terpisah satu dengan yang lain. Tetapi ini merupakan satu kesatuan, kesaksian yang sama. Roh Kudus bersaksi pada jiwa kita dan otomatis saat itu roh kita bersaksi hal yang sama. Bersaksi juga atau kesaksian yang dilakukan oleh Roh Kudus tidak boleh diterjemahkan sebagai imajinasi tanda petik rohani. Nah ini kan kadang-kadang ada orang salah tafsir ya. Manusia ini kan punya kemampuan imajinasi yang memungkinkan manusia untuk punya semacam ide-ide terkait penglihatan, suara, bau, aroma. Walaupun benda-benda yang kita bayangkan itu enggak ada di sekeliling kita, tapi kita bisa seolah-olah itu ada bersama dengan kita. Kemarin waktu saya kunjungan dua orang tua lansia, doakan mereka. Selesai berdoa ternyata diskusi cukup panjang. Ibadah selesai, firman diberitakan selesai. Dan perbincangan lain-lain, tiba-tiba mereka masuk ke dalam perbincangan tentang okultisme. Terus mereka bilang gini, Bu Grace, kami itu pernah mimpi. Mimpi apa? Saya mimpi ketemu dengan kakak saya yang sudah meninggal. Lalu kakak saya yang sudah meninggal itu saya diskusi dengan dia. Ini mimpi nih. Tapi dia lihat kakaknya yang meninggal itu datang di sisi dia, di tempat tidurnya dia. Lalu diskusi, kamu sudah ketemu Tuhan Yesus belum? Karena kakaknya itu Islam. Kamu sudah ketemu Tuhan Yesus belum? Dia diam. Lalu kali berikut dia mimpi lagi. Dan kakaknya yang sama itu datang ke sisinya dia. Lalu dia bilang, kamu sudah ketemu Tuhan Yesus belum? Terus si kakaknya itu jawab bahwa, oh Yesus itu jauh daripada saya. Begitu. Lalu dia bilang gini, Bu Grace, apakah itu maksud Tuhan ya? Saya bilang begini, Bu, itu proyeksi hatinya ibu. Mungkin waktu kakak meninggal ibu bergumul. Kakak belum terima Tuhan Yesus. Lalu 40 hari kemudian ibu ingat itu, lantas ibu mimpi dan nampaknya orang itu datang kepada kita. Tetapi itu kita sedang bercakap-cakap dengan diri kita sendiri. Sebenarnya imajinasi kita bercakap-cakap dengan diri kita sendiri. Nah kesaksian Roh Kudus itu bukan begitu. Bukan kita bercakap-cakap dengan imajinasi kita, bukan.
Kalau saudara perhatikan ya, imajinasi itu bisa sampai di titik ini. Kita bisa membayangkan Tuhan Yesus itu terpaku di atas kayu salib, darahnya mengalir ya. Atau kemudian kita lihat Tuhan Yesus itu tersenyum kepada kita. Tuhan Yesus seperti sahabat yang membuka tangan dan merangkul kita. Wah, kalau yang kayak begini-begini mungkin reform anti. Tapi kalau saudara ketemu orang karismatik, wah yang kayak gini-gini luar biasa. Kesaksian hari-hari, begitu kan ya. Tapi Edwards sudah bicara sebelum itu kita alami hari ini. Edwards bilang itu bukan emosi rohani yang sejati. Itu bukan ciri kesaksian yang sejati daripada Roh Kudus. Bukan. Jadi orang-orang yang menganggap pengalaman demikian adalah suatu pengalaman kesaksian roh atau kita sebut sebagai emosi rohani yang sejati, Edwards bilang bukan. Itu namanya imajinasi manusia semata. Itu bukan memiliki unsur rohani ataupun unsur ilahi, tidak ada. Itu namanya ide-ide imajiner yang bersifat eksternal. Edwards bilang begitu. Ide-ide tentang apa? Tentang manusia yang mereka bayangkan juga belum tentu Tuhan Yesus. Ya kan ya? Yesus yang disalib, kita bayangkan siapa yang tersalib di situ. Emang saudara pernah lihat wajahnya Yesus? Atau kita bayangkan Bapa di sorga menyambut kita membuka tangan. Siapa yang kita bayangkan? Bapa adalah roh. Lalu kita bayangkan demikian saudara. Ini kan ngaco namanya kan ya. Jadi apa yang sedang membuai jiwa kita? Apa yang sedang menawan jiwa kita dengan segala macam bayangan-bayangan yang demikian? Edwards kritisi ini. Edwards bilang itu imajinasimu sendiri. Engkau sedang memproyeksikan apa yang ada dalam pikiranmu tentang Tuhan. Lalu kita menarik Tuhan turun sesuai dengan apa yang menjadi imajinasi kita. Bagi Edwards ini bukan emosi rohani yang sejati. Sekalipun mungkin saudara akhirnya menjadi kusuk di dalam ibadah kita. Mungkin saudara dalam saat teduh sambil saudara membayangkan ketika membaca Alkitab. Kita membayangkan peristiwa-peristiwa itu terjadi. Lalu kemudian itu menggairahkan kita. Bahkan Edwards bilang ide-ide imajiner ini memicu timbulnya emosi alamiah secara hebat. Jadi itu bisa membuat kita itu menangis. Bisa membuat kita itu juga kalau saudara ada di dalam karismatik ya. Bisa berteriak histeris. Bisa yang kayak begitu-begitu. Kenapa saudara? Karena mereka menafsirkan bahwa cara kerja Roh Kudus di dalam kehidupan emosi kita ya seperti itu. Dengan cara kesaksian yang demikian. Tapi Edwards bilang ini palsu semua. Ini palsu. Tidak tepat sesuai dengan yang Tuhan Allah kehendaki. Semua emosi yang demikian tidak berasal daripada Allah dan tidak dihasilkan oleh pekerjaan yang bersifat rohani, spiritual, rohani atau spiritual, supranatural dan juga ilahi. Nah, sekarang bagaimana Roh Kudus bekerja untuk memberikan kita emosi rohani yang sejati. Dia bersaksi. Apa itu bersaksi atau kesaksian? Sederhana. Berarti Roh Kudus memberikan bukti. Eviden. Ya. Roh Kudus memberikan bukti. Memberikan bukti tentang apa? Tentang segala kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kesaksian Roh Kudus adalah sesuatu yang sekali lagi membuat jiwa kita mendapatkan bukti-bukti. Kenapa bukti itu sesuatu yang penting ya? Karena kita ini seringkali membutuhkan sesuatu hal yang berkaitan dengan bukti. Manusia yang terbatas butuh bukti, ya tidak? Kalau kita menuduh seseorang curi barang kita. Mama punya pulpen ini. Pasti nih si A yang ambil nih. Nah biasa anak bilang gini, apa buktinya mah? Apa buktinya saya yang ambil? Manusia selalu menuntut bukti. Nah, ketika manusia percaya kepada Allah dan realitas rohani dan seluruh kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab, manusia jiwanya membutuhkan kesaksian yang disebut dengan bukti. Itu valid, benar. Itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, Roh Allah kerjakan kesaksian itu dalam jiwa kita demikian.
Jadi dia membuktikannya, memberikan evidensi. Dengan cara apa? Dia berdiam dalam diri umatnya, mencondongkan jiwa umatnya untuk berespons kepada Allah melalui firman-Nya. Itu yang disebut dengan emosi yang benar. Emosi yang dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus, kuasa yang hadir dalam jiwa kita, Roh Allah yang hadir dalam jiwa kita, dan kemudian mencondongkan jiwa kita, mengarahkan jiwa kita, berespons dengan benar kepada Allah dan firman. Ingat arti emosi minggu yang lalu. Arti emosi bilang apa? Kecondongan kepada sesuatu. Kecondongan kepada sesuatu. Apa yang menyebabkan kita condong dengan kuat dan begitu dalam kepada sesuatu hal? Kalau itu datang dari Roh Kudus, Dia yang memberikan kepada kita memiliki kecondongan yang begitu dalam, kuat untuk datang kepada Allah, berespon kepada firman-Nya, mengasihi Allah dan membuat kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Nah, Roh Kudus, ya kalau kita lihat di dalam teks 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 21 kita tidak perlu membacanya. Kemudian di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-12 kita berjumpa di situ bahwa jiwa orang percaya ketika Roh Kudus mengerjakan hal-hal demikian, dia memiliki apa yang disebut dengan indera yang baru. Ya, indera yang baru. Menghasilkan indera yang baru. Suatu penglihatan, satu emosi, satu hati yang baru. Indra itu kan kita berbicara mengenai, kalau kita pakai indra manusia biasa kan itu alat-alat yang memberikan kepada kita sensitif terhadap raba, ya, sentuhan, ada sesuatu yang kita lihat, objek yang kita lihat. Nah, sekarang itu diberikan kepada manusia yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, di mana Roh Allah bekerja dan memberikan kesaksian kepadanya. Kita diberikan suatu indera yang baru. Indera yang baru itu memungkinkan kita bisa melihat dengan cara yang baru. Kita bisa merasa dengan cara yang baru. Kita bisa menginginkan dengan cara yang baru. Kita bisa kemudian memiliki sentuhan dengan cara yang baru. Ini adalah hal-hal yang baru yang Allah berikan, berbeda dengan manusia duniawi memandangnya. Manusia duniawi melihat, merasa, atau memiliki sensitivitas terhadap sentuhan itu berbeda dengan kita terhadap perkara-perkara rohani. Mereka berbeda dari kita. Contoh kalau kita ambil di dalam konteks Yakub dengan Esau. Cara Yakub dan Esau menilai hak kesulungan itu berbeda. Yakub punya penilaian kepada hak kesulungan itu adalah berkat Allah, sesuatu yang harus dikejar. Walaupun dia punya cara kejar dengan dosa. Tetapi itu adalah sesuatu yang begitu penting yang tidak boleh tidak ada pada diri orang-orang percaya. Maka dia kejar. Dia tidak main-main dengan urusan itu. Tetapi Esau beda. Ketika Esau memandang, Alkitab bilang memandang rendah hak kesulungan. Itu berarti dia masih memiliki indera yang lama, indera duniawi. Dia memandangnya secara remeh. Perkara rohani yang dianggap tidak penting. Sesuatu yang dianggap sebagai hal yang bisa dibuang saja, tidak perlu ada dalam kehidupan dia. Maka ketika dia lapar, dia dengan mudah saja, urusan perut, dia dengan mudah saja, dia kompromikan perkara rohani itu, dia jual perkara rohani itu. Karena kenapa? Perkara rohani itu tidak penting buat dia jual. Yang dia penting apa? Perut. Saudara, ini sesuatu yang sekali lagi menunjukkan bahwa indera yang duniawi dengan indera yang rohani itu beda. Cara melihat, cara untuk kemudian merasa, cara menginginkan, cara menilai sudah berbeda. Kayak saudara lihat madu, saudara yakin itu madu manis. Tapi kalau orang yang punya indera baru, ketika dia merasa madu itu, dia rasa manis itu, dia mulai menikmati manis itu, dan kemudian manis itu dia isap, lalu dia telan, dan itu mempengaruhi kehidupannya, mempengaruhi seluruh bagian tubuhnya, dan itu memberikan kekuatan bagi dia. Itu yang disebut dengan indera yang baru. Kalau indera yang lama apa? Cuman lihat. Makanya Yesus pakai perumpamaan kan ya. Orang punya mata untuk melihat, tetapi sesungguhnya dia tidak melihat. Orang punya telinga untuk mendengar, tetapi sesungguhnya dia tidak mendengar.
Bahkan ada kalimat Yesus yang berkata bahwa biar dia melihat, biar dia mendengar, tetapi sesungguhnya Roh Kudus tidak bekerja pada dirinya. Sehingga apa yang dia lihat tidak memberikan efek apa-apa pada dirinya, apa yang dia dengar tidak memberikan efek apa-apa pada dirinya. Ini yang disebut dengan indera duniawi. Tetapi ketika Roh Allah bekerja dalam jiwa kita, emosi rohani sejati timbul daripada pengaruh spiritual. Pengaruh spiritual dari mana? Ini, ketika manusia rohani itu dikuduskan Roh Allah, punya kehidupan rohani di mana Roh mempengaruhinya dengan begitu kuat dan dalam, mencondongkan jiwanya kepada Allah dan firman melalui kesaksian Roh Kudus tadi. Dia memberikan evidensi, memberikan bukti-bukti tentang segala kebenaran dan memberikan indera yang baru kepada kita. Sehingga sekali lagi ada hal baru yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini adalah cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa objek emosi rohani yang sejati? Ya, kalau kita lihat di sini ada dua macam manusia, cara bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri manusia untuk menghasilkan emosi yang sejati. Sekarang kita perhatikan objek daripada emosi rohani yang sejati. Objeknya menurut Edwards adalah kecintaan kepada Allah itu sendiri, kepada natur Allah itu sendiri yang mutlak dan layak untuk dikasihi. Apa objek emosi rohani yang sejati? Kepada Allah sebagaimana Dia adanya. Yang berarti ini mengacu kepada natur Allah. Dan Edwards menjelaskan bahwa Allah sebagaimana Dia adanya, yang berkaitan dengan kemuliaan Allah dan kesempurnaan Allah. Kemuliaan Allah dan kesempurnaan Allah. Emosi rohani sejati objeknya bukan diri kita. Mungkin saudara sudah pikir, ya itu saya sudah sering dengar, tapi sabar dulu. Tunggu Edwards punya penjelasan lebih jauh. Emosi rohani sejati adalah kecintaan kepada Allah itu sendiri sebagaimana Dia adanya. Dalam kemuliaan dan kesempurnaannya yang dimana Dia layak untuk dikasihi. Mutlak layak dikasihi. Kalau kita memperhatikan kesempurnaan, keindahan, keagungan dan kemuliaan Allah yang tak terbatas itu, kecenderungan manusia berdosa itu Edward catat bagi saya ini kayaknya saya ada di sini juga begitu. Waktu saya analisa ya, apa kecenderungan manusia berdosa versus melawan objek rohani yang sejati. Pertama, kecenderungan manusia berdosa biasanya mengasihi Allah berdasarkan manfaat Allah bagi diri sendiri. Wah, coba kita pikir-pikir dulu ya. Orang Kristen jadikan Allah sebagai alat dan bukan tujuan. Mengasihi Allah berdasarkan manfaat Allah, kegunaannya Allah bagi diri kita. Kalau Allah gak berguna, saya gak datang. Kalau Allah berguna, saya datang. Begitu ya. Nah, Edwards bilang gini, mereka yang memperlakukan Allah semata-mata demi kepentingan diri mereka, Allah hanya menjadi alat dan bukan sebagai tujuan. Tetapi alat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan, keinginan daripada manusia, berarti mereka gagal untuk menghargai kemuliaan natur Allah yang mutlak untuk dikasihi dan menjadi sumber segala sesuatu yang baik dan manis yang kita nikmati. Saya ulangi, kalau saudara dan saya melakukan apa yang disebut dengan pemanfaatan Allah sebagai alat bagi kegunaan kepentingan kita, apa yang kita gagal di situ? Kita gagal untuk menghargai kemuliaan Allah yang adalah bernatur sempurna, bernatur agung, mulia, adanya indah yang tak terbatas itu. Wah, Edwards bilang ini adalah suatu kecintaan yang sesungguhnya
kecintaan yang mendrive, mendorong orang percaya untuk kemudian menghasilkan segala bentuk ekspresi emosi yang sangat-sangat memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kita gagal, kita tidak lagi memuliakan nama Tuhan. Nah, Edwards bilang begini, kadang-kadang kita itu misalnya ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, ketika kita itu melayani, kita pikir kita melayani Tuhan. Tapi di saat yang sama kalau kita tidak mengapresiasi, kita tidak menghormati Allah dalam naturnya yang mulia dan sempurna itu, kita gagal beribadah, kita gagal berdoa, kita gagal melayani Tuhan. Karena kita tidak menikmati realitas rohani yang sesungguhnya. Tapi yang kita nikmati apa? Yang kita nikmati adalah diri kita. Diri kita di dalam pelayanan-pelayanan kita, ibadah kita, doa-doanya kita. Saya mencoba untuk kemudian memikirkan mengenai menghormati Tuhan di dalam kesempurnaan naturnya dan kemuliaannya itu yang tak terbatas itu. Suatu waktu ketika saya berdoa dan saya baca Alkitab, saya tuh kayak kehilangan, saya pakai istilah yang Edwards pakai, kehilangan realitas rohani, realitas tentang Allah dan kehendaknya. Padahal sambil baca Alkitab dan juga mempersiapkan firman untuk khotbah. Tapi di saat yang sama kok nampaknya saya kehilangan realitas Allah dan firman itu sendiri. Terus saya bilang apa yang terjadi dalam diri saya sebenarnya? Saya nggak menikmati, nggak ada kesukaan di dalamnya. Dan saya rasa ini sesuatu hal yang tidak punya dampak apa-apa. Bahkan saya tidak mengerjakan itu dengan menghormati Tuhan saya. Saya mengerjakan itu karena itu program. Itu pelayanan yang memang sudah diprogramkan demikian. Dan dijadwalkan demikian kan. Terus waktu saya sambil cuci piring, saya punya hati itu bergumul dengan keadaan itu. Lalu hati nurani saya itu bilang begini, jangan-jangan kamu jatuh dalam ateisme praktis. Bukan ateisme teoritis. Kamu tahu tentang kebenaran, seluruh macam doktrin teologi yang kamu sudah pelajari. Tapi jangan-jangan secara praktis kamu gagal. Karena gagal untuk menghormati Allah yang mulia dan yang sempurna ini dalam kehidupan kita. Gagal melihat Dia yang kita layani itu. Dan akhirnya kita jatuh ke dalam urusan rutinitas belaka dan kita tidak menikmati Tuhan dan kemuliaan Dia di sana. Lalu setelah saya bergumul itu, saya ingat persis tanggal 15 sampai 16 Agustus. Saya biasa kirim saat teduh daripada Puritan, kaum Puritan ke PA Wanita Depok. Tapi anehnya pada hari itu saya rasa saya perlu baca dengan detail itu kata-kata daripada orang Puritan. Waktu saya baca, dia punya kalimat pertama. Ketika engkau berdoa, sadar bahwa engkau sedang berhadapan dengan Allah yang sungguh-sungguh ada. Allah yang sungguh-sungguh ada. Kedua, engkau senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Allah itu ada dan engkau ada dalam hadirat Tuhan. Sadarilah hal itu terus, ingatkan jiwamu senantiasa demikian. Terus saya pikir kayaknya itu yang pas dengan saya. Inilah yang dimaksudkan dengan kesadaran akan realitas Allah. Akui bahwa Dia ada dan kita berada dalam hadirat Dia. Dan itu membuat saudara dan saya tidak kemudian jatuh ke dalam kegagalan ini. Kegagalan untuk menjadikan Allah sebagai alat saja dan kemudian kita tidak menikmati kemuliaan Allah, natur Allah yang sempurna itu dalam kehidupan kita. Malah yang terjadi adalah kita melayani diri kita sendiri sebenarnya di dalam pelayanan. Walaupun kita sibuk sekali pelayanan. Tapi jangan-jangan saudara bukan melayani Tuhan, saudara melayani diri kita sendiri. Edwards bilang bahwa orang yang jatuh dalam dosa di luar daripada objek emosi yang benar akan selalu memiliki self-interest dan self-love yang menekankan kepada beberapa sifat Allah saja yang menguntungkan bagi dia. Dan kemudian sifat-sifat Allah yang lain itu dia buang. Dia hanya menekankan sifat-sifat Allah tertentu saja, tetapi itu yang menguntungkan bagi dia. Sedangkan sifat-sifat Allah yang lain yang dia rasa itu tidak begitu menguntungkan bagi dia, dia buang. Contoh, orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi, tetapi dia tidak sadar atau kurang menyadari akan esensi dosa. Dosa itu
tidak dipandang sebagai kekejian di mata Allah dan bahwa Allah membenci dan menentang dosa. Malah sebaliknya, dia menempatkan standar kekudusan Allah itu pada standar kudus manusia. Tanda petik kudus manusia. Saya waktu dengar salah satu dakwanya Marissa Haque. Dia kan doktor, kemudian dia mau jadi guru besar, sayang dia mati kan ya. Ini artis yang cukup cerdas. Waktu dia mendakwah di dalam kelasnya dia. Lalu dia cerita tentang daging babi. Saya tertarik itu waktu dia bahas babi. Karena dia kan dari latar belakang blasteran kan ya. Lalu dia bilang dia punya saudara-saudara yang di negara lain. Bilang ini, cobalah kamu makan daging babi. Terus Marissa bilang gini, enggak itu enggak bersih, enggak bersih, enggak suci gitu. Terus saudara-saudaranya dari negara lain bilang begini, enggak apa-apa kok itu cacing pitanya udah dibersihin. Jadi makan aja. Terus Marissa bilang begini, mungkin menurut kamu itu bersih, clean. Tapi itu bukan holy. Lalu dia bilang gini, yang kita perlu adalah holy clean. Dia bilang begitu. Waktu dia pakai kalimat itu saya langsung pikir, ini orang muslim. Tapi waktu dia mendefinisikan tentang apa itu kenajisan, dia bisa memberikan definisi yang bukan sekedar clean, tetapi dia pakai istilah holy clean. Waktu saya dengar itu, lalu saya bilang begini, ini dia punya anugerah umum bekerja terlalu besar sama dia. Sedangkan kita yang orang Kristen, waktu kita lihat dosa, kita anggap itu dosa tidak seperti pandangan Tuhan melihatnya. Ini yang disebut dengan standar kekudusan Allah ditarik menjadi standar kekudusan manusiawi atau duniawi saja. Dan akhirnya kita ada di dalam suatu imajinasi kehidupan yang gak apa-apa kita buat dosa yang kita sebut, orang Katolik suka bilang dosa kecil. Gak apa-apa dosa kecil gitu. Tapi bukankah pada saat yang sama kita menghidupi suatu emosi yang tidak benar? Karena imajinasi berdasarkan pengertian tentang dosa, saudara, itu akan mempengaruhi bagaimana cara hidup kita. Kecondongan hati kita, tindakan, keputusan-keputusan kita. Nah, ini adalah sesuatu yang sekali lagi tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ini bukan emosi yang kudus. Ya. Orang yang juga hidup dalam emosi yang tidak kudus, saudara, menekankan Allah itu maha kasih, tetapi Allah tidak bisa kita terima sebagai Allah yang maha adil. Kenapa? Kalau maha adil, saudara, dia hukum dosa kan ya. Jadi orang cenderung menolak untuk keadilan Tuhan, tetapi kasih. Konseling itu selalu menekankan kasih Allah, tetapi gak mau bicarakan tentang keadilan Allah yang mengkonfrontasi dosa. Nah, ini tipe orang yang disebut dengan menghidupi emosi yang tidak kudus, tapi dia pikir itu emosi kudus. Ketika dia berjumpa dengan orang percaya, sesama orang percaya atau gereja yang mendisiplinnya di dalam kehidupan rohaninya yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia rasa ini gereja yang tidak cocok buat dia. Dia cari gereja yang hanya menekankan kasih saja, dan dia pikir dia layak dikasih karena memang begitu. Ya, layak dikasih. Nah, ini sesuatu yang salah. Kalau kita lihat ini semua, maka akar daripada penekanan kepada sifat-sifat Allah tertentu saja dan membuang sifat-sifat Allah yang lain tidak seimbang di dalam menghormati Allah, mengasihi Allah dalam kesempurnaan dan kemuliaannya yang adalah naturnya sebagaimana dia adanya. Saudara-saudara jatuh ke dalam apa yang disebut oleh Edwards, self-interest dan self-love. Itu adalah sesuatu yang penyakit besar sekali dalam kehidupan orang Kristen. Yang kadang-kadang kita bahkan orang Kristen sejati mix antara emosi yang sejati dan emosi yang palsu. Maka emosi sejati sekali lagi objek emosinya itu Allah. Mengerti dia sebagaimana dia adanya. Itu sebabnya ketika Musa tanya sama Tuhan, waktu Tuhan utus dia. Tuhan, kalau orang Israel tanya siapa namamu, aku kasih taunya siapa? Lalu Tuhan bilang gini, kasih tahu, aku adalah aku. Akulah aku yang mengutus engkau kepada Israel. Aku berbicara mengenai apa? Esensi. Esensi itu dari kata dasar ese. Ese ini berarti keberadaan atau ada. Keberadaan atau ada. Jadi ketika Musa bertanya siapa namamu, lalu dia bilang aku adalah aku, berarti dia sedang berbicara mengenai apa? Esensinya aku. Dan kalau begitu Musa mengenal Allah
di dalam esensi yang dinyatakan kepada kita. Yang dinyatakan. Kita tidak bisa katakan bahwa kita kenal Allah dalam esensi sebagaimana dia adanya ansi begitu ya. Tetapi kita mengenal dia dalam esensi yang dinyatakan, yang dibukakan kepada kita. Yang tidak dibukakan kita tidak tahu. Nah, jadi kalau saudara lihat di sini maka kehidupan orang percaya mendorong kita untuk punya emosi yang sejati dengan cara apa? Belajar firman Tuhan. Kenal siapa Tuhan kita. Bayangkan begini, suami istri ya. Istri cinta suami, tapi dalam imajinasi dia salah. Dia menafsirkan suami itu dengan cara pandang sang istri, padahal suami bukan begitu. Contoh kan ya, ada yang pakai gambaran anekdot begitu. Cerita tentang suami yang sebenarnya suka kepala ikan, tapi dia pikir istri suka kepala ikan. Jadi dia setiap kali makan dia kasih istrinya kepala ikan. Padahal istri suka ekor. Jadi sepanjang dia itu berelasi dengan istrinya, dia selalu kasih setiap kali makan, dia kasih yang terbaik kepala ikan. Dia nggak tahu kalau istrinya suka ekor. Nah istrinya juga nggak tahu kalau ternyata dia suka kepala ikan. Jadi mereka saling menafsirkan, tetapi mereka mencintai apa yang ada dalam imajinasi. Mereka tidak mencintai, si suami mencintai istri sebagaimana istri adanya dengan kesukaannya dan sebaliknya demikian. Ini kan contoh sederhana, tapi seringkali kita buat begitu sama Tuhan, ya tidak? Kita mencintai Tuhan tapi dengan imajinasi kita. Ini yang kalau pakai istilahnya Edwards, Allah imajiner. Allah imajiner, Allah imajinasinya kita. Begitu, mengerikan ya. Orang Kristen pun bisa hidup dalam kondisi demikian. Nah sekarang, apa motivasi kita? Sebagai orang percaya ketika engkau dan saya hidup dalam emosi yang benar dengan objek emosi rohani yang sejati. Apa motivasi kita di dalam mengasihi Allah kita supaya kita enggak jatuh di dalam kegagalan-kegagalan emosi palsu tadi. Nah, kalau kita lihat di dalam Edwards punya pandangan dia bilang gini. Orang percaya memandang Allah di dalam kesempurnaannya, di dalam kemuliaannya sebagai motif yang utama untuk membuat dia, menggairahkan dia untuk mengasihi Allah, mengucap syukur kepada Allah dan bersuka di dalam Allah. Saya ulangi, motivasi supaya enggak jatuh dalam emosi yang salah tetapi tetap dalam objek emosi yang benar. Dia bilang begini, balik lagi dia bilang bahwa yang mendorong kita adalah Allah kita adalah Allah yang sempurna, Allah yang mulia. Sehingga itu menyebabkan kita mengasihi dia dan kemudian bersyukur kepada dia dan bersuka di dalam dia. Bersuka di dalam dia. Kasih kepada Allah bukan karena apa yang kita terima daripadanya, tetapi kasih kepada Allah karena siapa diri Allah. Siapa diri Allah? Kita kenal betul Allah itu sehingga kita mengasihi dia. Kita mengucap syukur kepada dia karena kita kenal siapa dia. Dan kita menikmati dia, bersuka di dalam dia karena kita kenal dia. Kita kenal dia. Siapa dia? Dia adalah Allah yang sempurna dan Allah yang mulia. Itu yang mendrive kita, mendorong kita menjadi motivasi utama kita. Di dalam kehidupan kita, meresponi Tuhan sehari-hari. Ya kalau Bapak Ibu lihat ini ya. Ini buat kita semacam koreksi atau refleksi terhadap kehidupan rohani kita ya. Ketika kita mengasihi Tuhan, apakah kita mengasihi karena siapa diri Allah? Karena memang Allah demikian maka kita mengasihi dia. Allah berbuat baik kepada kita, bermurah hati kepada kita dengan memberikan Kristus bagi kita. Menebus kita itu adalah berakar kepada siapa diri dia. Karena dia baik, karena dia kasih, karena dia mulia, karena dia sempurna adanya. Maka dia bertindak memberikan Kristus kepada kita. Kalau dia tidak sempurna, kalau dia tidak mulia pada dirinya, bagaimana mungkin dia bisa bertindak di dalam kasihnya yang sempurna, di dalam kemurahannya yang sempurna, di dalam kebaikan yang sempurna, memberikan Kristus kepada kita. Maka karya penebusan Kristus adalah karya yang memancarkan kemuliaan Allah yang begitu amat agung di atas kayu salib. Ini bukan pertama-tama soal keselamatan bagi manusia, bukan.
Tetapi ini pertama-tama berbicara mengenai kemuliaan Allah yang dinyatakan, kesempurnaan Allah yang dinyatakan. Bayangkanlah kasih dan keadilan Allah berjumpa di atas kayu salib. Kedua, kemuliaan dui natur Allah berjumpa di atas kayu salib. Bagaimana Bapak Ibu pikirkan, Yesus yang adalah manusia sejati dan Allah sejati, dua natur ini ada dalam satu pribadi ilahi, sang logos yang kekal itu, yang kita kenal namanya Yesus Kristus. Dua natur ini bekerja di dalam kematian Yesus di atas kayu salib. Waktu saya diskusi dengan anak-anak muda, mereka bilang kayaknya itu impossible deh Bu. Itu kan yang mati natur manusianya Yesus. Saya bilang enggak, natur enggak mati loh. Waktu mulai diskusi mereka mulai pusing-pusing. Terus saya bilang begini, kemuliaan Kristus bahkan nyata di atas kayu salib ketika dia mati, pribadi Yesus yang mati dalam keberadaannya sebagai manusia, saat itu kemanusiaannya Yesus dan juga keilahiannya Yesus berfungsi, bekerja sama sekaligus. Sehingga kematian Yesus tidak kemudian berakhir dengan ditelannya oleh maut, tetapi justru dia yang menelan maut itu dan bahkan dia bangkit dari antara orang mati. Saya katakan, Yesus punya natur ilahi, menopang Yesus sedemikian rupa. Kemanusiaan Yesus sedemikian rupa sehingga dia dimungkinkan masuk ke dalam lembah kematian, tetapi lembah kematian tidak bisa kemudian memenjarakan dia dengan begitu lama karena ada batas waktu di mana dia harus keluar daripada lembah kematian itu. Ini fungsi kerja daripada dua natur Kristus yang waktu kita merenungkan tentang pekerjaan cinta kasih Yesus di atas kayu salib, kita bersyukur karena tidak ada manusia yang sempurna sekalipun, yang tanpa dosa sekalipun, yang bisa mati sekaligus membuka jalan pendamaian dan memuaskan keadilan Allah di saat yang sama. Kecuali dia Allah dan manusia sekaligus. Begitu. Ini yang disebut dan keindahan kemuliaan Allah. Ya, sehingga emosi yang sejati seharusnya digairahkan oleh keindahan Tuhan. Digairahkan oleh kemuliaan dan kesempurnaan Tuhan. Kalau kita gagal melihat keindahan Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang melayani dengan lesu. Menjadi orang yang melayani dengan suam-suam kuku. Menjadi orang yang melayani sudah tidak lagi ada kesukaan di sana. Enggak ada yang namanya delight di sana. Enggak ada. Karena apa? Karena kita kehilangan apa yang disebut dengan objek emosi rohani yang sejati. Saya kira John Piper itu mengembangkan pemikiran daripada Edwards begitu kuat di dalam bukunya tentang hedonisme, bukan? Yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Suatu kesenangan atau gairah yang baru yang Allah kerjakan kepada kita, yang orang seringkali melihat istilah hedonisme itu sebagai istilah negatif. Tetapi kemudian digunakan oleh John Piper untuk mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Jonathan Edwards mengenai kesukaan rohani yang bersumber daripada keindahan dan kesempurnaan Allah. Setiap kali saudara dan saya terpaut kepada keindahan, saudara akan terus mengagung-agungkan dan mengagumi tidak habis-habisnya. Tanpa saudara dipaksa pun saudara akan datang dengan sendirinya karena saudara suka. Anak kecil itu gak perlu dipaksa makan es krim. Karena mereka suka memang makan es krim. Kalau Stefani ditawar makan es krim, gak 1, 2, 3. Langsung iya. Hitungan detik langsung iya. Kenapa? Karena dia suka. Kesukaan menggairahkan dia untuk ingin dan mau lalu kemudian makan dengan segera dan menikmatinya. Tapi kalau kita kehilangan kesempurnaan dan keindahan kemuliaan Allah, saudara bahkan ditawar berulang-ulang pun akan kehilangan kesukaan. Kalaupun kita makan tidak dengan kenikmatan. Karena apa? Hilang kesukaan. Jadi ini adalah sesuatu yang saudara dan saya belajar di dalam konteks emosi rohani yang sejati. Ya. Saya lupa tulis angka 2. Jadi yang pertama, emosi rohani sejati timbul daripada pengaruh spiritual supranatural ilahi dalam jiwa atau hati manusia. Kemudian objek emosi rohani sejati ya, kita sudah belajar. Nah sekarang bagaimanakah kita mengembangkan atau kemudian memelihara emosi rohani itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ini hal yang ketiga yang kita belajar. Emosi rohani dan kewajiban rohani.
emosi rohani sejati dan kewajiban rohani. Ketika Roh Allah memberikan kepada kita kesukaan, kenikmatan, atau kita bilang objek emosinya adalah Allah sebagaimana dia adanya dalam naturnya, kemuliaan dan kesempurnaan Allah, kita diminta bertanggung jawab untuk memeliharanya. Dan pemeliharaan itu diberikan melalui sarana-sarana yang Allah sudah sediakan di dalam gereja. Karena itu, saudara jangan tidak memakai sarana ini. Sarana ini memang diberi untuk dipakai. Apa saja sarananya? Yang pertama adalah doa. Sarana itu adalah doa. Bagi Edwards, doa sesungguhnya menyatakan kesempurnaan, kemuliaan, kebaikan dan kecukupan diri Allah, all sufficiency, pada diri Allah saja. Dan sekaligus menyatakan kehampaan, ketidaklayakan dan kebutuhan manusia akan Allah. Saya ulangi, doa menyatakan kesempurnaan, kemuliaan, kebaikan dan kecukupan diri Allah, all sufficiency. Tetapi sekaligus juga menyatakan kehampaan, ketidaklayakan, juga kebutuhan manusia akan Allah. Jadi doa bukan memberitahukan segala sesuatu kepada Allah. Tapi kita tahu Allah itu Allah yang maha tahu. Allah sudah tahu. Pernah satu kali Stefani tanya saya, "Ma, kalau Allah sudah tahu kenapa kita harus berdoa?" Anak kecil ini saya pusing. Bagaimana menjelaskan doktrin kepada dia. Lalu saya pakai ilustrasi. Papa sama mama. Papa sama mama sudah tahu apa maumu ke Indomaret. Biasa suka ajak ke Indomaret mah, ke Indomaret mah. Papa mama sudah tahu apa yang maksud kamu ke Indomaret. Tapi bagaimana supaya itu terrealisasi? Kamu datang ngomong. Kedua, itu bicara tentang relasi papa, mama dan anak. Papa mama sudah tahu. Ya, tetapi untuk merealisasikan perlu ada apa? Komunikasi. Komunikasi adalah cara di mana relasi itu terbangun dan ikatan itu cinta kasih antara orang tua dan anak terbangun. Saya pakai ilustrasi yang kayak begitu aja karena saya juga bingung bagaimana menjelaskan doktrin kepada anak kecil. Tetapi kira-kira itu dia mengerti lah. Oh berarti mah harus kasih tahu sama Tuhan ya. Iya, bukan karena Tuhan tidak tahu. Mama papa terbatas, tapi Tuhan maha tahu. Begitu. Nah, doa bukan berkaitan dengan memberitahukan segala sesuatu, termasuk kadang-kadang kita menjadikan Allah itu seperti bak sampah. Bukan. Doa juga bukan untuk mengubah rencana Allah atau membujuknya agar kita diberkati oleh Tuhan. Tidak. Tapi sekali lagi, doa menyatakan kesempurnaan, kemuliaan, kebaikan, kecukupan Allah dan sekaligus ketidaklayakan, kehampaan dan keinginan kita, kebutuhan kita akan Allah. Yang berarti itu semua menggerakkan kita, mempengaruhi diri kita ya untuk kemudian dengan rendah hati, dengan kesadaran akan identitas diri di hadapan Tuhan, kita membungkukkan diri kita di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Dia. Begitu. Bukan memerintah Dia, imperatif Tuhan ikuti maunya saya, tidak. Atau kita lagi dengan emosi lalu kita datang berdoa sama Tuhan. Kesannya kita rendah hati, tapi kadang-kadang waktu dengan air mata kita perintah Tuhan sebenarnya. Ada anak yang merengek-rengek menangis tapi dengan tangisannya dia perintah orang tuanya. Iya tidak? Kita berdoa juga bisa begitu, merengek-rengek kesannya nangis, kusuk berdoa tapi Tuhan Allah lihat kita perintah Tuhan ini. Sudah gak sadar identitas di hadapan Tuhan. Tuhan gak pengen yang demikian. Ini sesuatu kesalahan di dalam hal berdoa. Ketika kita belajar tentang semua karakter Allah, natur Allah sebagaimana Dia adanya. Ketika kita menghampiri Dia, sungguh-sungguh dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sadar siapa kita di hadapan Sang Pencipta. Waktu saya nonton konser Elia kemarin, lalu di dalam konser itu dijelaskan bagaimana pelayanan dan iman Elia. Waktu saya lihat gambar, Elia tersungkur dan berdoa. Hati saya itu tiba-tiba teringat bagaimana sikap kita dalam berdoa. Bagaimana hati kita di hadapan Tuhan dalam berdoa. Emosi apa yang timbul yang menggairahkan kita untuk mendekati Tuhan kita. Apakah kita mendekati Tuhan dengan menghormati Dia, dengan benar-benar mengagungkan dan memuliakan Dia, atau
kita sedang mendekati dia dengan satu emosi dan imajinasi yang busuk di hadapan Tuhan. Ketika anak saya berdoa, untuk doa makan saja, dia doa tuh cenderung untuk buru-buru kan ya. Dan dia punya berdoa saya sampai hafal. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makan minum ini. Semoga kami semua yang makan mendapatkan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya sampai hafal karena dia ulang-ulang doa itu. Saking sudah dia biasa mengucapkannya, dia nggak perlu tutup mata atau dia buka mata sedikit-sedikit. Baru kemudian dia langsung ngomong saja itu kalimat, terus amin. Begitu amin saya langsung bilang gini, Stefani, kamu sadar kamu bicara sama siapa? Kaget dia. Berdoa toh mah, berdoa sama Tuhan. Kamu sadar bicara sama siapa? Kamu bicara sama Tuhan pencipta alam semesta yang kasih kamu hidup. Kok bicara sama Tuhan kayak begini? Ulang doamu. Saya marahin dia, gak mau mama. Udah lapar Stefani, gak bisa. Gak makan kalau gak berdoa, sungguh-sungguh. Agak galak sih. Cuman inilah kita kadang-kadang ya Bapak Ibu ya. Kita saking terburu-burunya dengan gegabah saja kita berdoa sama Tuhan. Dan akhirnya kita gak mikir apa yang kita doakan. Dan itu berulang-ulang ketika saya berdoa itu teguran juga datang sama saya. Ketika saya berdoa untuk jemaat Tuhan nih, kadang-kadang saya tuh saking capeknya, saya sebut aja nama-namanya dengan ya Tuhan tahu lah ini gini. Tapi akhirnya Tuhan tegur saya juga, kamu berdoa yang benar ya. Akhirnya saya ulang doa saya. Di dalam posisi berdoa saya ulang. Tuhan ampuni saya, tadi saya berdoanya tidak benar, saya berdoa ulang. Jadi saya berdoa ulang lagi, sebutin satu-satu lagi. Seperti yang tadi tapi dengan hati yang baik. Nah ini yang saya sebut dengan emosi kita. Emosi itu sangat-sangat menggerakkan saudara di dalam berdoa dengan cara yang benar atau tidak. Dengan sikap yang benar atau tidak. Ingat ya, emosi ini memainkan peran penting. Kedua, di dalam pujian, sarana yang saudara gunakan adalah puji-pujian. Doa puji-pujian. Kenapa puji-pujian itu penting? Bahkan dalam liturgi kita itu puji-pujian begitu penting. Edwards bilang, puji-pujian membangkitkan emosi rohani kita, menggairahkan saudara kepada kebenaran-kebenaran Allah yang dinyanyikan dan sekaligus mengungkapkan keberadaan hati kita di hadapan Tuhan. Puji-pujian membangkitkan emosi rohani kita dan sekaligus mengungkapkan keberadaan emosi rohani kita. Apa adanya diri kita di hadapan Tuhan. Makanya puji-pujian itu seringkali kan bukan hanya berbicara secara teologis, tetapi mengungkapkan isi hati kita, bukan? Keberadaan jiwa kita, pergumulan-pergumulan kita itu diungkapkan di sana. Dan melalui pujian, lagu, puisi, bahkan prosa yang kalau kita baca dalam Alkitab ya, emosi itu digerakkan oleh kekuatan daripada puji-pujian ini. Bukan saja nadanya, kalau saya pakai istilah daripada Pak Billy bilang konten isi pujian itu teologis berdasarkan firman Allah dan itu menggerakkan jiwa kita. Tetapi juga kontainer itu adalah nadanya, musiknya. Dan yang berikutnya adalah presentasi, dipresentasikan. Ketika itu dinyanyikan, itu begitu penting sekali waktu dinyanyikan. Kenapa? Karena membangkitkan emosi. Jadi orang kalau pimpin pujian, gak berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan kerja melalui pujian ini, ya Allah membangkitkan emosi rohani sejati. Jemaat Tuhan ikut lempem kayak dia juga yang pimpin. Bukan karena si MC itu menjadi penentu emosi rohani daripada jemaat, bukan. Kadang-kadang MC yang pimpin juga bisa saja dia melempem rohaninya. Tapi Roh Kudus bekerja dalam hati jemaat Tuhan untuk membangkitkan emosi mereka, puji Tuhan. Begitu. Jadi tidak bergantung kepada MC-nya atau tidak bergantung kepada manusia, tetapi bergantung kepada pekerjaan Allah yang membangkitkan jiwa kita. Sehingga kadang-kadang kalau kita letih lesu, mungkin kita nggak bisa baca Alkitab, tapi kita menyanyi. Kita menyanyi terus. Dan waktu kita menyanyi, makin kita menyanyi, mengulang-ulang kata demi kata. Sepertinya itu kata-kata itu mengkonseling jiwa kita. Ya, dan kemudian memberikan kepada kita itu penghiburan tersendiri dan pengharapan dalam jiwa kita. Makanya sarana ini harus digunakan di dalam apa? Memelihara emosi rohani kita dan mempertumbuhkan emosi rohani kita. Ketiga, sakramen. Edwards bilang sakramen, baik itu perjamuan kudus maupun baptisan adalah visualisasi,
Visualisasi Injil dalam bentuk simbol yang kelihatan dengan tujuan mempengaruhi dan menggerakkan emosi kita. Visualisasi Injil dalam bentuk simbol yang kelihatan dengan tujuan mempengaruhi dan menggerakkan emosi kita. Kenapa saudara? Manusia ini bukan terdiri daripada jiwa yang kekal saja, tetapi manusia terdiri dari tubuh yang terbatas. Tubuh yang terbatas ini membutuhkan visualisasi. Sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa diraba, sesuatu yang bisa dimakan, yang bisa dinikmati. Dan itu akan menolong saudara dan saya bisa memahami, oh ini maknanya. Tetapi roti, anggur dan air baptisan tidak punya makna kalau firman gak diberitakan. Maka firman memberikan penjelasan kepada sakramen, apa artinya. Dan pada waktu itu Edwards bilang, waktu kita ambil roti, kita ambil anggur, kita makan dan minum itu. Dan ketika firman itu kita ingat dan firman itu memberikan penjelasan. Betapa tidak jiwa kita itu dibawa oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Kristus. Seperti John Calvin bilang kan ya. Jiwa kita diangkat dan bersekutu dengan Kristus dalam iman. Dan menikmati hadirat Tuhan. Sehingga kita bukan sekedar minum anggur biasa atau makan roti biasa. Tapi kita menikmati Kristus, bersuka di dalam karya penebusannya yang sudah diberikan kepada kita 2000-an tahun yang lampau. Dan di saat itu ketika kita juga membaptiskan anak kita atau diri kita yang dibaptiskan, kita mengingat bagaimana kita dipersatukan dengan Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus tetapi juga anggota gereja lokal dan menikmati segala berkat kasih karunia Allah di dalam Kristus. Wah, itu Edwards bilang itu namanya visualisasi Injil. Kita bisa kemudian melihat itu di dalam bentuknya yang kelihatan. Walaupun bentuk yang kelihatan itu tetap terbatas. Tetapi memiliki makna rohani yang sekali lagi membangkitkan jiwa kita. Mengarahkan hati kita kepada emosi yang benar. Ada orang yang ketika datang ikut perjamuan kudus, dia baca dan dia ingat tentang kalimatnya Paulus di dalam 1 Korintus yang berbicara mengenai sikap di dalam mengambil perjamuan kudus. Kalau engkau secara tidak layak pergi dan mengambil roti dan anggur dalam perjamuan kudus, engkau dikutuk Tuhan. Walaupun engkau makan roti dan anggur, tapi Tuhan kutuk kamu. Dan Paulus sebut beberapa kutukan yang Tuhan berikan kepada jemaat karena mereka mengambil dengan cara yang tidak layak. Yang pertama itu mati prematur. Belum usianya Tuhan sudah matikan mereka. Kedua sakit penyakit. Karena apa? Karena ambil dengan tidak layak. Lalu ada satu pemuda kami, dia bergumul dengan satu dosa tertentu. Lalu dia bilang begini, Ibu, saya mengerti itu arti firman Tuhan. Apakah saya layak mengambil roti dan anggur? Ini emosi yang disebut dan berduka terhadap dosa. Dan dia tahu kalau dia ambil jangan-jangan dia dikutuk oleh Tuhan. Lalu ketika dia bicara itu dan dia mengakui dosa-dosanya, saya bilang begini, kayaknya ini waktu yang tepat untuk kamu pergi ke perjamuan kudus. Karena engkau tidak layak, karena engkau tahu bahwa engkau benar-benar orang berdosa yang butuh Kristus, maka kamu harus masuk dalam perjamuan kudus. Karena disitulah engkau berjumpa dengan Kristus Sang Penebus yang melayakkan engkau, menguduskan engkau, mengampuni dosamu, membersihkan dosa-dosamu dan memberikan kekudusan kepadamu. Pergi ambil perjamuan kudus. Dia kaget. Kok bisa ya? Karena masalah jiwa kita di hadapan Tuhan. Objek emosi kita itu sudah benar kepada kesempurnaan kemuliaan Allah. Dan waktu dia mengerti itu dia tahu dia gak layak. Justru bagi saya orang yang gak layak harus ikut perjamuan kudus. Kalau orang yang anggap dirinya layak ikut perjamuan kudus, lebih baik dia jangan ambil. Karena justru di hadapan Tuhan mendatangkan murka bagi kita sendiri. Keempat, khotbah. Sarananya adalah khotbah. Khotbah di gereja, Edwards mengatakan bahwa itu adalah sarana yang Allah pakai untuk menanamkan kebenaran ilahi di dalam hati dan emosi kita. Di dalam hati dan emosi kita. Dia bilang khotbah itu berbeda dari buku teologi dan tafsiran yang baik. Walaupun khotbah itu kita susun, kita gumuli melalui pembacaan terhadap buku teologi dan tafsiran yang baik. Tetapi ingat, khotbah berbeda dari buku teologi dan tafsiran yang baik. Khotbah adalah suatu deklarasi tentang siapa itu Allah. Tentang karya Allah dalam kehidupan umat Allah. Tentang kehendak Allah bagi kita.
yang menggerakkan saudara dan saya untuk apa? Untuk hidup bagi Kristus melalui kebenaran yang ditanamkan dalam jiwa kita, menggerakkan itu untuk kemudian kita punya emosi yang benar. Khotbah. Makanya minggu yang lalu saya katakan, Edwards bilang ulang-ulang, khotbah itu tidak boleh hanya sentuh kognitif, tapi khotbah harus sentuh afeksi. Supaya apa? Supaya ubah kita. Begitu. Jadi ini adalah sesuatu yang kita perlu untuk gumulkan sungguh-sungguh sehingga baik itu di dalam puji-pujian, doa, sakramen, khotbah, jangan kita sia-siakan waktu itu. Tapi hormatilah kesempatan itu sebagai sarana untuk saudara dan saya dibentuk emosi rohaninya dan bertumbuh dalam emosi rohani dan dipelihara dalam emosi rohani yang sejati. Saya tutup khotbah ini dengan kemarin kami baru saja ibadah keluarga Rabu yang lalu ya kalau saya nggak salah ingat. Biasa kami 1 bulan sekali itu kami ibadah keluarga besar melalui Zoom. Jadi keluarga kami itu di Rote, Kupang, wilayah di Denpasar, di mana-mana. Yang wilayah mana saja, Depok dan semuanya kami kumpul melalui Zoom 1 kali 1 bulan kami ibadah. Berdoa bersama nanti giliran tiap keluarga yang bawa firman Tuhan. Minggu yang lalu tante saya itu marah di dalam Zoom setelah ibadah selesai. Dia marah anak-anaknya, kita keponakan yang lain yang tidak hadir. Dia bilang begini, kita ini ibadah, tolong jangan anggap remeh ibadah. Ibadah itu waktu kita berjumpa bukan saja kita satu dengan yang lain ketemu 1 kali sebulan dari berbagai macam pulau kita ketemu 1 kali. Tapi ini Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir bagaimana mungkin kalian sembarangan pimpin ibadah dalam Zoom. Mau diomelin kita semua. Dia kebetulan majelis kan. Terus saya pas ada izin karena ada pelayanan begitu kan. Tapi saya buka link Zoom. Kemudian tante saya itu marah. Setelah dia marah saya pikir-pikir ulang. Semua anak-anak pikir ulang. Yang tante ngomong betul. Kadang kita pikir ibadah online lantas kita anggap remeh. Kita bisa sambil minum kopi. Kita sambil ngeteh. Makan cemilan. Atau kadang-kadang kita bisa pause sebentar. Lalu kita pergi. Kita itu atur ibadah seperti maunya kita. Tapi kita tidak hormati kehadiran Tuhan. Ibadah menyatakan the presence of Christ di tengah-tengah umat Allah. Lalu bagaimana mungkin kita tidak menghormatinya. Dan ketika engkau dan saya tidak menghormatinya, saat itu ibadah sedang dilakukan di dalam emosi yang tidak kudus. Dan ini menjadi suatu hal yang perlu menjadi koreksi bagi kita semua. Sebagai orang-orang percaya, mari kita menggunakan setiap sarana anugerah yang Allah berikan kepada kita ini untuk apa? Mempertumbuhkan, memelihara emosi kita yang benar. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk anugerah firman hari ini. Tolong kami supaya kami tidak menjadi manusia duniawi di dalam identitas kami sebagai orang Kristen. Tetapi jadikanlah kami sebagai manusia-manusia rohani yang benar-benar memiliki emosi rohani yang sejati. Yang objeknya adalah Allah saja. Dan karena itu kami harus mempelajari firman-Mu yang mengajar kami tentang siapa Tuhan kami. Tolong kami supaya kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan senantiasa. Dan biarlah kami menikmati setiap sarana yang Allah berikan untuk mempertumbuhkan emosi rohani kami yang sejati. Memeliharanya agar kami terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena topangan tangan Allah yang begitu agung dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.